Kompas Petang juga menyoroti sidang perdana kasus Jiwasraya yang telah dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang ini, 6 terdakwa dihadirkan untuk mendengarkan dakwaan jaksa. Dengan menerapkan protokol kesehatan, sidang perdana kasus korupsi Jiwasraya digelar. Jaksa penuntut umum mendakwa ke-6 tersangka melanggar pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Saputro dan Joko Hartono Tirto melakukan kesepakatan dengan Hendris Manrahim, Hari Prasetyo, dan Syahmirwan dalam pengelolaan investasi saham dan reksadana PT AJS yang tidak transparan dan tidak akuntabel. 2. Hendris Manrahim, Hari Prasetyo, dan Syahmirwan telah melakukan pengelolaan investasi saham dan reksadana tanpa analisis yang didasarkan pada data yang objektif dan analisis yang profesional dalam NIKP atau Nota Intern Kantor Pusat, tetapi analisis hanya dibuat formalitas. Dalam sidang perdana kasus korupsi Jiwasraya itu, beberapa nasabah yang menjadi korban dalam kasus korupsi Jiwasraya menghadiri sidang. Mereka ingin mengikuti dan memantau langsung persidangan. Karangan bunga berjejer di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karangan bunga itu berasal dari para korban asuransi Jiwasraya yang mengharapkan keadilan. Karangan bunga berisi harapan-harapan korban agar kasus korupsi Jiwasraya bisa segera tuntas. Fakta menarik dalam persidangan perdana Jiwasraya dilaporkan langsung oleh jurnalis Kompas TV Eris Cesaria. Eris, selamat sore. Fakta menarik dalam persidangan bisa Anda jelaskan? Ya, selamat sore Riko dan juga saudara. Setidaknya dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya ini menghadirkan secara langsung 6 terdakwa. Di antaranya adalah Direktur Utama PT Hansen International Tbk yakni Beni Cokro Saputro. Lalu kemudian ada Komisaris Utama dari PT Trada Alam Minera yakni Heru Hidayat. Lalu kemudian terdakwa yang ketiga yakni adalah mantan Direktur Utama dari PT Asuransi Jiwasraya yakni Hendrisman Rahim. Lalu kemudian ada Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya yakni Hari Prasetyo. Lalu kemudian ada mantan Kepala Divisi Investasi dan juga Keuangan dari PT Asuransi Jiwasraya yakni adalah Syahmirwan. Dan terdakwa yang keenam ataupun terdakwa yang terakhir adalah Direktur dari PT Maxima Integra yakni Joko Hartono Tirto. Dari ke-6 terdakwa ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini langsung menghadirkan ke-6-nya dan juga langsung melibatkan 7 orang hakim dalam proses persidangan awal yang dipimpin langsung oleh Hakim Rosmina, dan setidaknya ada sekitar 20 jaksa penuntut yang juga disiapkan oleh Kejaksaan Agung. Sejauh ini juga proses penyidikan yang telah dilakukan sejak akhir tahun 2019 lalu, ini penyidik setidaknya telah melakukan penyitaan terhadap aset dari terdakwa dengan total nilai sebesar 13,1 triliun rupiah. Sementara pernyataan dari Badan Pemeriksa Keuangan sendiri ini menyatakan bahwa setidaknya ada sekitar 16,9 triliun rupiah kerugian negara yang dilakukan selama proses ataupun proses dugaan korupsi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya. Setidaknya proses persidangan yang berlangsung sejak pukul 11:30 hingga saat ini masih juga berlangsung, dan adapun dakwaan-dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, setidaknya Kejaksaan Agung ini telah mengenakan 2 jenis dakwaan, yakni adalah dakwaan primer dan juga dakwaan subsidiar yang terdapat dalam pasal-pasal Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lalu sementara ada tambahan dakwaan juga yang ditujukan terhadap Heru Hidayat dan juga Beni Cokro selaku Direktur Utama dari PT Hansen International Tbk dan juga Komisaris Utama dari PT Trada Alam Minera dengan mengenakan 2 pasal, yakni pasal 3 dan juga pasal 4 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yakni tentang pencegahan dan juga pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Setidaknya dalam proses persidangan perdana ini, seluruh peserta sidang ini juga mengikuti protokol kesehatan, di mana kalau menurut pantauan kami tadi juga ke-6 terdakwa ini mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker, lalu kemudian juga ada pelindung wajah ataupun face shield, lalu kemudian mereka juga ditempatkan atau didudukan dengan jarak setidaknya 1 hingga 2 meter. Dan proses persidangan hingga pukul 4:08 saat ini juga masih berlangsung. Tadi kalau kami melihat dari
pembacaan dakwaan, setidaknya ada ratusan lembar dakwaan yang secara detail dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dan ini juga diperkirakan akan memakan waktu yang juga cukup lama. Riko. Masih berlangsung sidang dakwaan. Saya ingin dengar cerita Eri soal, kan ada nasabah yang hadir di sidang, Eri, apa yang mereka katakan? Iya Riko, memang kalau kita melihat dari banyaknya orang yang ikut dalam proses persidangan ini, diantaranya juga ada nasabah-nasabah yang masih merasa kecewa. Sebagian dari mereka juga telah menempatkan karangan bunga yang berisikan jeritan-jeritan ataupun suara hati mereka atas kekecewaan, karena hingga saat ini mereka juga masih belum menerima uang kerugian yang seharusnya telah dikembalikan oleh PT Asuransi Jiwasraya sejak Maret lalu. Setidaknya mereka menagih janji pengembalian dana khususnya bagi nasabah saving plan. Mereka juga menyatakan kalau mereka belum menerima dana sama sekali hingga saat ini, karena kalau dari pernyataan yang telah disampaikan oleh PT Asuransi Jiwasraya, setidaknya mereka ini menyampaikan telah mengembalikan dana pada akhir Maret lalu sebesar 470 miliar. Namun hingga saat ini nasabah menyatakan bahwa belum ada sepeser pun uang yang mereka terima. Dan dalam proses persidangan ini mereka mengharapkan agar proses persidangan ini cepat selesai dan secara tuntas juga dapat selesai dan akhirnya dapat mengembalikan uang mereka kembali masing-masing. Riko. Jurnalis Kompas TV Eri Cesaria melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.